الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada seluruh para karyawan dan seluruh para komponen yang ada di Pertamedika yang semoga Allah rahmati, semoga Allah berikan kenyamanan di dalam kita bekerja. Kita saling menjadi keluarga, tidak ada yang saling sikut-menyikut, tidak ada yang cari muka, dan tidak ada yang tinggi dengan menenggelamkan orang lain. Tapi semuanya senantiasa bertanggung jawab terhadap pekerjaannya, dan semoga kita tidak hanya mendapatkan gaji di akhir bulan yang menjadi karunia, tapi yang paling penting adalah semoga kita mendapatkan keluarga di tempat kita bekerja. Bapak dan Ibu harus sadar betul bahwasanya keberadaan waktu kita di tempat kerja itu terkadang sama seimbang dengan keberadaan waktu ketika kita bersama dengan keluarga. Kalau kita tidak meminta kepada Allah supaya diberikan tempat pekerjaan yang nyaman, tentunya akan terasa menyiksa hari-hari yang kita lewati. Oleh karenanya saya memohon kepada Allah semoga Bapak dan Ibu mendapatkan tempat pekerjaan yang nyaman, saling menjadi support system, dan sesungguhnya kita paham melakukan tindakan-tindakan tidak jujur dalam pekerjaan tidak akan mendekatkan rezeki sebagaimana kita baik dan jujur di dalam pekerjaan tidak menjauhkan rezeki kita. Semoga seluruh Bapak dan Ibu di Pertamedika mendapatkan tempat pekerjaan yang nyaman, sebagaimana itu memberikan ketenangan di dalam kita menyelesaikan tanggung jawab. Kita juga berdoa kepada Allah semoga kita senantiasa mendapatkan keluarga yang qurrata a'yun. Karena sesungguhnya berangkat dari rumah pada kondisi keluarga yang tenang, tentunya seorang suami memiliki hati dan memiliki pikiran yang konsentrasi untuk menyelesaikan semua pekerjaan. Kalau dia berangkat dari keluarga yang qurrata a'yun saling menenangkan. Semoga kita juga mendapatkan keluarga kita qurrata a'yun. Karena siapapun yang telah mendapatkan keluarganya qurrata a'yun, anaknya qurrata a'yun. Dan tentunya mereka akan menjadi pemimpin di antara orang bertakwa karena kualitas kita dimulai dari keluarga yang qurrata a'yun. Semoga kita menjadi penuntut ilmu, mendapatkan pekerjaan yang nyaman, apa yang kita dapatkan halal, dan semoga kita mendapatkan keluarga yang qurrata a'yun di dalam kehidupan kita untuk memberi kualitas yang terbaik pada apa yang kita jalani pada sebuah tanggung jawab kita kepada Allah. Alhamdulillah tentunya senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kehidupan pada zaman materialisme itu penyakit dan tidak ada obatnya kecuali adalah menata hati kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah. Syukur kepada Allah itu tidak gampang karena mendapatkan kemudahan dan kelapangan dalam kehidupan kita yang harus kita sikapi dengan kesyukuran itu memang tidak mudah. Karena kenikmatan itu kadang-kadang kayak gula dan glukosa yang dia masuk ke dalam tubuh kita dan membuat kita terlena dan terlalaikan. Tapi disitulah kita betul-betul kita harus mengerti, kita harus paham bahwasanya kenikmatan itu tidak boleh membuat kita lena, tetapi justru kenikmatan ini membuat kita sadar betul kesyukuran ini kita berikan kepada Allah. Syukur itu tidak gampang, karena syukur itu terkadang karena syukur itu harus diberikan dalam waktu yang panjang di dalam episode kehidupan kita. Beda dengan sabar itu biasanya hanya sebatas pada ujian, lalu kita harus hadapi dengan kita bersabar. Tapi nikmatnya hidup itu Masya Allah. Nikmatnya kehidupan itu harus betul-betul kita sikapi dengan kesyukuran. Karena kesyukuran itulah yang akan menjadi obat dari berbagai macam penyakit hati, penyakit kejiwaan kita ketika kita bersyukur. Syukur itu merupakan obat dari penyakit dengki yang ada pada hati kita. Syukur itu merupakan obat dari berbagai macam kekeruhan pada kehidupan kita ketika kita bersyukur. Semoga kita menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah dalam setiap urusan kita. Amin insyaAllah. Kita tentunya akan melanjutkan pembahasan panjang kita. Bagaimana kita menjaga kualitas kehidupan kita sebagai seorang muslim. Karena seorang muslim itu harus memiliki sebuah karakter yang emas. Karena ketika kita sebagai muslim tidak punya karakter, maka kehidupan ibadah kita hanya sekedar fikih, tetapi tidak membentuk karakter kita. Ketika kita tidak memahami betapa
pentingnya kita memiliki karakter dalam kehidupan kita beriman kepada Allah. Nabi itu bukan hanya sekedar rasul, tapi Nabi itu memiliki karakter istimewa. Karakter di dalam interaksi sosialnya, karakter dalam keluarganya, karakter ketika menjadi pemimpin, karakter menjadi guru itu dimiliki semuanya oleh Rasulullah. Selama ini kita hanya melihat Rasulullah yang mengajarkan tentang fikih ibadah, tapi kita lupa bahwasanya Nabi juga mengajarkan kepada kita karakter bagaimana seorang muslim. Dan karakter ini yang terkadang hari ini tidak banyak dilakukan karena banyak di antara kita terputus referensi kita tentang bagaimana Islam itu membentuk karakter di dalam kehidupan kita. Nah, inilah yang menjadikan kita paham bagaimana karakter yang harusnya kita miliki sebagai seorang pemuda dan sebagai seorang muslim di dalam kehidupan. Kita telah membahas sebelumnya karakter seorang muslim itu adalah mereka yang senantiasa memperhatikan bagaimana interaksi mereka kepada orang tua. Apa perkara yang kita peroleh ketika kita memiliki karakter senantiasa memprioritaskan kehidupan orang tua dalam kehidupan kita. Kita juga sudah mempelajari tentang karakter seorang mukmin itu adalah mereka memiliki sebuah karakter dan mereka mengasah dirinya dengan karakter sebagaimana perumpamaan-perumpamaan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan di antara perumpamaan yang kita telah bahas, seorang mukmin itu harusnya kakit atim minad dahab. Inna masalal mukmin kakit atim minad dahab. Sesungguhnya perumpamaan orang yang beriman itu harusnya sebagaimana potongan besi. Di mana karakter besi itu, dimanapun besi dilempar, dimanapun besi berada, maka dimanapun emas itu berada, dimanapun emas itu tinggal, maka sesungguhnya dia tetap emas yang harganya mahal. Mau ditaruh di selokan, dia tetap mahal. Mau ditaruh di lemari, dia tetap mahal. Karena kondisi apapun tidak akan pernah mempengaruhi value dan nilai yang dimiliki oleh emas. Lam tughayyir walam tangkus. Emas itu tidak pernah berkurang. Kalaupun dibakar, dia tidak akan menjadi gosong. Kalaupun dibakar, dia tidak pernah menjadi abu. Dan seorang mukmin itu harusnya sebagaimana emas, dibuli, dihujat, dia tidak akan pernah berkurang kebaikannya. Walam tangkus, dan sesungguhnya orang mukmin itu harusnya mereka apapun yang dia peroleh tidak akan pernah berkurang nilai dan value yang ada pada dirinya. Ini sudah kita jelaskan. Sekarang mari kita menuju kepada perumpamaan berikutnya. Maka Nabi menyampaikan kepada kita dalam satu riwayat Ibnu Umar, karakter yang harusnya dimiliki oleh seorang mukmin selain mereka berupaya untuk menyerupakan dirinya dengan emas yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Maka yang berikutnya adalah Rasulullah itu mengatakan kepada kita bahwasanya karakter seorang mukmin itu harusnya sebagaimana pohon kurma. Maka sesungguhnya pohon kurma itu merupakan salah satu di antara karakter yang diserupakan orang mukmin itu kepada pohon kurma, sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Dalam satu riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, Inna minasyajari syajaratan la yasqutu waraquha wa innaha masalul muslim. Rasulullah SAW mengatakan di dalam sabdanya, sesungguhnya di antara pohon-pohon yang ada satu pohon yang tidak berguguran daunnya. Maka sesungguhnya perumpamaan sebagai seorang muslim dan sesungguhnya pohon yang tidak jatuh berguguran daunnya itu, kata para ulama, itu adalah pohon kurma. Sekarang mari kita mencoba untuk menggali hikmah dan ilmu. Kenapa Nabi itu menyerupakan kita dengan pohon kurma? Maka sesungguhnya kita akan menjumpai dan kita akan mendapatkan penjabaran dan penjelasan para ulama ketika Nabi itu menyerupakan kita dengan pohon kurma. Di mana secara tidak langsung Nabi itu mengkondisikan kita. Kamu kalau hidup tuh ya kayak pohon kurma gitu loh. Jadi Nabi itu membuat perumpamaan sekaligus itu merupakan bahasa komunikasi dari Nabi secara tidak langsung kepada kita. Kamu itu kalau hidup kayak emas, kalau kamu hidup tuh kayak pohon kurma.